kita ini belum semuanya suka dengan rumah subsidi, rumah di atas itu. Iya, iya, iya. Terutama waktu misalnya mereka pengalaman kena gempa pertama, nah itu banyak yang pindah tuh. Oh gitu ya? Iya. Nggak nyaman gitu Ya, maksudnya? kalau mereka nunjuk di mana, nunjuknya ke langit katanya. Iya, Dia iya, bilang, iya. bukan di tanah Iya, nunjuknya. iya, iya, iya. Emang ini persepsi sih, tapi mungkin kalau lama-lama ya apa dibikin sistem lah nanti. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya, seorang tokoh di dunia properti yang sudah hampir 30 tahun malang melintang berbisnis properti dan tetap konsisten menghadapi krisis, menghadapi COVID ya. Sampai hari ini beliau tetap menjadi tokoh dan kebetulan dia juga menjadi seorang sekjen di sebuah asosiasi yang berjumlah sekitar 4.000 perusahaan. Namanya DPP Apersi. Nah, jadi beliau ini adalah seorang sekjen DPP Apersi, namanya Daniel Jumali. Dan saya akan panggil dengan singkat Daniel. Selamat siang Daniel, dan terima kasih atas undangan saya Pak. Ya. Dan jadwalnya sudah diundur-undur, ya kan, dari saya tahu saya sibuk. Dan sekarang kita bisa bincang-bincang. Ya. Nah, selama 30 tahun, ya kurang lebih ya, Ya. Anda berbisnis di properti, khususnya perumahan sederhana ya. Ya, rumah. Jadi Anda sangat sangat enjoy membangun rumah yang untungnya sangat sedikit dibandingkan dengan rumah-rumah biasa. Apa sebenarnya yang mendorong Jumali untuk mau masuk ke situ? Nah, ini memang cerita panjang. Ya. Waktu pertama itu saya pertama bangun perumahan subsidi di Cibitung, Bekasi. Cibitung, ya. Waktu itu dekat dengan grupnya Panasonic. Oh, waktu ya. itu Pak Gobel, kebetulan koperasinya berapa kali nunjuk orang salah. Oh. Jadi Kecewa lah. Kecewa, ditinggal. Sampai koperasinya meninggalkan utang. Oh. Nah, jadi koperasi waktu itu. Akhirnya kita cerita-cerita dan kebetulan di rootnya Pak Subronto, teman lama juga. Kita ngobrol-ngobrol, ketemu Pak Gobel, dia waduh, sampai dia bilang berapa kurangan yuk, dia store dari dia. Luar biasa ya. Nah, pertama kita bangun waktu itu 289 unit, yang untuk yang Gobel aja. Perumahannya sih ada 3 ribuan ya, Ya. tapi yang banyak akhirnya mereka puas sampai itu. Rumah belum jadi, itu mereka hampir tiap minggu datang ngeliat. Oh. Karena mereka senang, woi rumahnya mau jadi. Ada yang baru 70%, baru atapnya dibangun, baru ditempatin. Saya bilang jangan. Karena pernah kita suruh kebut ya, nanti hasilnya nggak bagus. Ya. Kan Sabar. kering. Nah akhirnya mereka kita bilangin, iya rugi juga kalau ditempatin betul, sekarang. betul, ya. Jadi akhirnya mereka ikut. Nah sejak itu, terus sudah. Nah, dan saya tertarik, saya lihat begitu ya. Mereka lihat, aduh saya ngeliat terus terakhir juga. Kebetulan kita bangun kebanyakan perumahan yang berkualitas juga. Kita juga minta anggota kita bangun yang sama. Buat contoh, misalnya saya lihat ini yang terakhir sebelum ditinjau sama gerombongannya Pak Nixon, Pak Dirut BTN sama Pak Irman, nggak percaya juga. Pak Dirjen juga pernah ke sana. Oh. Pak Dirjen kita, Dirjen Pak Heri, dia ya. lihat ya, wah ini rumah yuk bisa jadi green building katanya. Oh, green building ya? Green. Kenapa disebut seperti itu? Nah, jadi dia lihat kan kita tadinya yang tempat sampah kita bangun jadi taman. Oh, Tuh jalan-jalan kita beton bagus. Ya. Rumah subsidinya pun kita kasih granit. Biarpun bukan granit yang kualitas nomor kualitas 1, kualitas 2 tapi oke lah. Ya. Dan itu cukup bagus karena saya lihat itu begitu dari kepolisian, dari Asabri begitu melihat anak itu, saya lihat kalau mereka ngeraba itu granit, mereka senang sekali. Itu ada kepuasan ya. Selain ada biarpun profitnya nggak besar, tapi ada kepuasan tersendiri. Jadi bisa dikatakan Anda tertarik membangun rumah subsidi karena puas melihat karya Anda digunakan orang ya. Oh luar biasa itu. Dan rumahnya nggak ada yang miring atau macam-macam sampai sekarang. Itu kita jaga. Jadi kualitas Anda nomor 1 kan ya? Ya. Biarpun rumah subsidi. Ya, tetapi memang yang banyak masalah di rumah subsidi kan kadang-kadang on off dari pemerintah kan. Ya, betul. Itu sudah ada kuotanya. Ya sudah hafal lah, bukan hanya kuota Pak.
orang mental pemerintah juga banyak orang yang mengatakan ya kadang-kadang mendukung, kadang-kadang tidak, tergantung orangnya. Kemudian on off-nya itu kan soal anggaran kan Pak. Pernah kan APBN berhenti. Artinya tidak sejumlah yang sudah dijanjikan misalnya ya. Tetapi tantangan-tantangan itu bisa Anda hadapi ya sebagai seorang pengusaha. Bagaimana caranya? Ya itu, misalnya kalau kita kembali tadi kita Pak ini sebetulnya senior saya tapi tidak mau disebut senior nih, luar biasa. Ian aja, Ian aja, Ian saya gampang. Daniel Jumali, Ian. Kita sudah kenal lama. Oke, ya udah. Saya juga tadi baru kelihatan. Ketemu di podcast baru hari ini. Iya, oke. Jadi kalau kita lihat ya, 2018 sebetulnya kita subsidi aja kuotanya sudah 250.000. 2018. Ya. Ya. 2019 dikasih kuota kalau nggak salah sekitar 250-an tapi nggak cukup. Akhirnya kuota habis. Ya. Sampai kita ketemu Menteri PUPR, Menteri Keuangan, terus terakhir kita ketemu sama Presiden. Itu sekitar bulan September kalau nggak salah, Tahun 2019. Nah, Pak Presiden kasih tambah 15.000. Jadi 250. Jadi akhirnya lewat itu, sampai Desember lewat. Iya. Dalam bentuk, tapi bukannya FLPP, tapi dalam bentuk SSB. Ya. Jadi yang Bank BTN punya. Ya, selisih suku bunga. Ya, subsidi selisih bunga. Nah itu Subsidi saya lihat, selisih bunga, ya. kalau saya lihat begini berarti di atas itu sebetulnya mereka tahu, tapi mungkin di lapisan yang bawahnya ini, yang di bupati, wali kota, nah itu yang belum sampai ke sana. Kalau kita lihat. Laporannya ke atas ya? Ya, bukan ya itu untuk perizinan, misalnya perizinan, kecepatan perizinan relaksasinya. Iya. Apalagi ya ini kan mendekati pemilu. Pemilihan, ya. Nah, ini juga Ada berpengaruh ya? Kenapa Ada. berpengaruh ya? Coba lihat aja. Ya. Ini kan pasti tanya sama BTN, tanya sama Tapera pasti turun itunya. Kenapa? Karena ya itu dia, kita kena masalah pertama untuk perizinan. Pertama dari sebelum OSS. Keluar OSS. OSS-nya bagus. Sangat bagus menurut kita. Saya juga sebagai pengusaha cepat keluarnya. Tapi dalam praktiknya nggak bisa di jalan di lapangan, di tingkat kepala daerah di bupati wali kota. Itu yang masalah. Itu satu. Terus kedua, hambatan lagi berikutnya, belum selesai ini toto ditunda 2 tahun. Berarti Apa itu? OSS. Iya, ditunda 2 oke. tahun. Iya, itu iya. berarti kan kembali ke yang lama lagi. Sistem Sistem lama lagi. Itu 2 tahun. Nah, baru sekarang dikembalikan OSS lagi. Nah, itu berarti perizinan selama yang musinya setahun beres perizinan, ini akhirnya kan pasti ketunda. Atau ada konsep kedua ya, mungkin biayanya tambah. Akhirnya jadi telat akhirnya. Makanya pasti pengaruh. Nah, belum ini selesai, keluar lagi PBG. IMB jadi PBG. Maksudnya tetap bagus. Cuman karena misalnya KBLI-nya, karena PUPR dengan perumahan jadi satu, KBLI-nya ini perumahan dimasukin ke infrastruktur atau konstruksi yang kepalanya 42. Ya. Nah, akhirnya memang terakhir dirubah jadi 68, tapi itu kan setelah gonjang-ganjing berapa lama. Nah, itu juga berarti perlu waktu. Iya. Nah, dan sampai sekarang pun nggak semua PBG berjalan mulus di semua daerah. Nah, ini juga mestinya sebetulnya kalau saya lihat aturan dari atas bagus. Cuman sampai di bawahnya nggak jalan. Nah, tapi yang menarik tadi Pak Daniel mengatakan kalau pemilu ada pengaruhnya. Kenapa ya dia bisa gitu? Itu saya seharusnya ya sebelum pemilu itu mestinya bagus. Tapi kan kita kena pandemi 3 tahun. Kita kena pandemi. Nah, ini setelah pandemi ini kan juga turun juga efeknya kan. Tapi kalau saya lihat di rumah subsidi nggak turun terlalu banyak. Enggak turun. Malah kalau kita lihat ya, 2018 sekitar 237-250. 2019 dengan tambahan Pak Presiden hampir 280. Lebih. 260 lebih. 280. Tambahan 15.000. Nah, 20 turun sedikit ke 200-an. 200 ribuan. Ini rumah subsidi. Iya. Nah, terus di 2021 tetap tetap masih gitu. Sekarang pun, nah ini karena mungkin karena
tertundanya banyak-banyak ini apa? Ya, ya. Nah, belum lagi ditambah LSD Apa itu? yang lahan sawah dilindungin. Nah, ini Oh, juga aturannya bagus. ya. Ah, tapi kan nggak sesuai sama RUTR sama RT RW. Sekarang orang sudah beli lahan buat perumahan, sudah ada izinnya, sudah ada peruntukannya. Karena aturan ini, nah untung kan kita terobos, kita datengin semua Menteri ATR BPN yang lama, yang baru, terus apa kita juga apa lewat wilayahnya, lewat kakannya. Nah akhirnya sudah bisa jalan, tapi belum semuanya selesai. Masih ada di beberapa wilayah yang belum bisa kejamah itu. Masih belum bisa dikerjakan. Jadi artinya begini, bisa saya sedikit simpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki perbedaan cara pandang melihat kehadiran RS ini, Ya, betul. subsidi ini ya. Ya. Ada yang merasa sangat mengatakan ini bagus banget, ada yang merasa tar dulu lah. Nah, itu dia. Menarik sekali. Ya kan, artinya frekuensinya nggak sama kan? Ya, betul. Itu betul sekali. Kita misalnya contoh, Ya, Kota Serang, Ya. begitu dipecah jadi Kabupaten Serang, ya, itu frekuensinya nggak sama. nggak sama ya. Dan perlakuannya pun beda. Dengan sendirinya kalau frekuensi nggak sama, pasti perlakuannya beda kan? Artinya yang satu mendukung, yang satu relatif kurang mendukung Ya, gitu kan? akhirnya karena apa frekuensinya nggak sama, Iya, jadi lambat. Iya, betul. Ditambah lagi belum semuanya data ini masuk kemari. Nah, ini perlu waktu lagi. Iya. Makanya saya bilang ini pasti ketunda. Tapi kalau lihat apa dengan adanya perubahan harga baru ya, 160. biarpun 3 tahun lewat ya, saya bilang sampai saya hafal itu sudah 3 tahun 6 bulan itu nggak naiknya. Karena biasa kan dia rutin naik sekitar inflasi. Kalau kita inflasi kan mestinya bisa kehitung. Ya, tapi ketika tidak naik 3 tahun, tapi saya dengar tadi supply-nya nggak pengaruh ya, hebat ya. Berarti profitnya yang ditekan ya. Betul. Kita pun waktu kita ada kenaikan itu yang 3 tahun lalu kita ngambil semuanya. Kita naikkan kualitasnya. Misalnya jadi lantai jadi granit. Terus kusennya yang tadinya kayunya biasa kan kalau karena apa perhitungan spek itu kan kurang bagus. Daripada kayu nggak bagus kita kasih aluminium coating putih. Nah, terus apa efeknya terhadap harga? Pasti kalau kita barang kasih berkualitas harga pasti naik. Nah, tetapi adakah sensitivitas dari pembeli untuk harga? Karena kan pemerintah mematok 163 misalnya gitu. Nah, yang Anda buat itu dengan desain yang ya dengan kualitas material yang Anda perbaiki, itu membuat harga lebih tinggi dari situ. Sebetulnya gini, itu kan yang beli sekarang ini, yang beli rumah MBR terutama, itu tadinya yang nggak punya rumah, yang Ya. kontrak. Ya. Nah ini kalau ini menarik sekali, Pembicaraan tapi ini, nggak ya. mau disebut senior, susah. Iya. Biasanya udah biasa panggil senior. jangan. Terus ya, terus. Jadi Pak Pandangian ini luar Ya, biasa. ya, Jadi saya lihat begini, itu sekarang misalnya saya jual waktu rumah di Cibitung, Ya. harganya itu sekitar 84-85 tahun-tahun 94-95. Itu harga rumah subsidinya di bawah 20 juta. Dan angsuran mereka waktu itu sekitar 200.000. Ya. 200 ribuan lah. Nah, kenapa kita bikin angsuran waktu itu dengan Pak Yusuf Azhari ya? Itu dengan angsuran ini, mereka kalau nggak punya rumah, nggak bisa ngangsur, seumur-umur jadi kontraktor. Iya, Pak. betul. Bukan nanti kontraktor ngejain bangunan, tapi kontraktor yang benar-benar kontraktor. Kontrakan. Kontrak Dia terus. Iya, deal sama kontrakan Nah, terus. sekarang dengan misalnya saya rumah di Cibitung, kita jual 20 jutaan. Sekarang harga rumah itu 350 sampai 450 juta. Iya. Nah, sekarang kalau mereka ngumpulin pun uang nggak ngontrak nih, misalnya ngontraknya gratis. Tahun berapa mereka punya? Nggak punya, sama sekali nggak Nah, punya. Iya. itu yang lama. Kita bangun lagi di Cikarang atau di Tangerang. Waktu itu harganya 55-60 juta. Angsurannya sekitar 600-an. Nah, sekarang rumah itu tadinya 55-60, sekarang sudah 300 juga. Karena kebetulan kita pilih lokasi yang apa? Bagus. Yang istilahnya untuk harga masih masuk, lokasi bagus ya. Nah, terakhir pun di Serang juga begitu. Nah, Makanya saya waktu pandemi pun saya nggak terlalu pusing karena Bermasalah. ya. Jadi biarpun misalnya selama pandemi orang-orang kan bingung, kita nggak.
Ya. Karena kita punya daftar tunggu. Ini orang yang mau kepengen lebih banyak. Ya itu namanya nama baik, Pak. Ya. Dalam bisnis. Jadi pelanggan datang lagi kan. Ya, betul. Nah sekarang saya mau sedikit elaborasi pendapat Anda yang sudah 30 tahun di rumah subsidi. Iya. Kalau kita bandingkan pada waktu zaman Pak Harto, rumah subsidi itu waktu itu di sekitar 250 ribuan juga tahun 97. Sebelum turun ya. Betul. 250. Nah, artinya begini, angka-angka sekarang sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat mengatakan rumah subsidi itu maju. Kalau saya mengatakan sebagai pengamat, jalan di tempat. Kenapa? Dulu backlognya 5,3 juta. Walaupun mungkin penduduknya lebih sedikit. Sekarang backlognya dengan pidato Presiden kemarin 12,7 juta. Jadi artinya pemerintah atau negara selalu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk mensuplai ya kebutuhan rakyatnya kan. Ya. Nah pertanyaannya, apabila misalnya dibuat terobosan dari 12,7 juta ini, oke lah, dilakukan transformasi Indonesia Emas. Tahun 2045, backlog 0. Berarti kan harus dibangun 600 ribu dong. Ya. Ya, 12 juta dibagi 21 tahun. Sementara menurut pidato Pak Presiden kemarin, keluarga baru tambah sekitar 700 ribu. Angka ini sudah menurun, waktu itu angka 875 loh. Ya. Nah, jadi udah menurun jumlah keluarga, karena pertumbuhan penduduk nasional menurun. Nah, tapi 700 ribu ditambah 600, berarti kita sebenarnya kalau mau menolkan backlog itu harus 1,3. Tentu saja tidak perlu 1,3 yang harganya 160 kan. Ya. Nah, bisa aja dibikin produk-produk di bawahnya kan. Terutama untuk orang-orang yang mungkin bukan pegawai negeri ya kan. Ya. Orang-orang pegawai non ya yang punya balance sheet lah, punya neraca keuangan. Nah, tetapi secara umum selama 30 tahun masuk akal nggak misalnya negara katakanlah mau membangun 1,3 juta diantaranya 600 melalui BTN subsidi, berarti hampir naik 2 kali lipat dong. Dari 250 jadi 600. Terus pemerintah berjanji ia akan mendorong supaya pengembang bisa mencapai pembangunan sebesar itu 600 ribu. Masuk akal kan? Saya pernah nanya-nanya sama BTN, masuk akal dibilang kalau cuma 2 kali. Yang penting modalnya dia harus kuat. Ya, betul. Ya. Itu betul. Nah, bagi saya begini, simpelnya. Pemerintah kan kasih 25 triliun. Sementara disubsidi sampai 20 tahun 5%. Yang dapat itu kan cuma 250 ribu jadinya kan, kurang lebih ya, kalau 25 triliun kan. Ya. Berarti satu rumah 100 juta loh. Ya. Sementara harga rumahnya cuma 168. Nah, apakah tidak bisa dicari sedikit model sehingga dengan 25 triliun, mungkin subsidinya nggak usah 20 tahun, mungkin 15 misalnya, kan lebih banyak rumah yang bisa dibangun. Gimana? Nah, menarik sekali. Sebetulnya kalau kita lihat ya, ini kan tiap tahun kan ada dana pengembalian angsuran dari yang FLPP lama, subsidi. Itu kalau dikumpulin kan lumayan angkat ya. Nah itu dikumpulin, dibikin aja kayak semacam dana bergulir atau apapun namanya, itu udah cukup sebetulnya. Kalau dikumpulin betul-betul bukan disetor lagi ke negara, tapi dijadikan dana bergulir. Nah kalau kita lihat, misal 200, tadi kan kita bilang taruhlah dengan 250 ribu, 25 triliun. Ya. Berarti kalau 600, berarti kan cuma 60 T. Iya. Angkanya nggak terlalu besar. Dibandingin sama APBN kita masih jauh. Oh jauh. Masih jauh. Ya itu kan 60 banding 300. 3.300 triliun APBN kita. Nggak sampai 2%. Nggak nyampe. Ya kurang lebih lah 2% lah. Dibandingkan pendidikan 20%. Ya itu. Memang. Iya memang. Aman sudah. Ya tapi yang lebih menarik, bisa nggak 60 triliun ini dibikin rumah jadi bukan 600 ribu, mungkin jadi 800 ribu. Dengan mengutak-atik subsidinya gitu loh. Satu mengenai dana itu yang angsurannya jadi dana bergulir disimpan diputar. Ya, diputar. Satu. Kedua, kita lihat lagi juga kan ini masanya 20 sampai 25 atau 30 tahun. Mungkin itu terlalu panjang. Karena kalau saya lihat ya, yang efektif baik angsurannya, bunganya maupun kemampuan terutama milenial kita ini saya lihat ya. Apalagi dibilang tahun 2045 ada demografi segala macam keuntungan. Nah ini juga perlu kita pikirkan. Nanti saya mau bicara juga tuh. Jadi berarti di sini itu mestinya cukup. Atau waktunya misalnya jadi yang 25 tahun ini nggak usah sampai 25 lah. Ya, 15. Dibikin 15 tahunan. 12 sampai 15. Ya 15. Ya, berarti
ada jumlah dana yang bisa menambahkan Ya. jumlah unit kan? Ya, Nah, betul. itu yang saya bilang. Jadi kalau katakanlah DPR mau, ya presidennya sangat kekeh, Ya. saya mau 2%. Udah, 60 triliun, oke. Tapi saya mau 1 juta rumah. Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, belum lagi itu baru kita lihat baru yang dari subsidi. Ya, itu Nah, baru dari KPR ya. Nah, sekarang apalagi kalau dibilang nanti subsidi di bawah 300 juta 0% bunganya. PPN. Ya, PPN-nya Ya, 0%. ya. Ya, 0%. Nah, ini juga mengenai subsidi juga sebetulnya di daerah atau beberapa lembaga menganggap ini yang disubsidi pengembang, padahal bukan. Bukan. Yang disubsidi itu selalu si Konsumen. konsumennya. Konsumennya itu kira-kira kalau kita hitung satu rumah mereka 40 juta disubsidinya pemerintah. Dari bunga sebenarnya. Kurang lebih lah. Lebih, Pak. Ya, bisa 42 juta atau Ya, ya. tergantung tingkat suku bunga waktu itu. Ya, 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 ya. JIBOR-nya berapa misalnya ya. Nah, itu. Selain itu juga misalnya ini kan sampai 7,5 atau 8 juta. Nah, sekarang kalau yang 8 juta 100. Bagaimana dia mesti beli rumah komersial? Nggak bisa kan? Ya. Kalau rumah komersial dia mesti bayar asuransinya aja berapa? Hmm. DP-nya beda. Iya, iya. Terus angsurannya pun beda, bunganya beda. Nah, harusnya harusnya sih kita bikin lagi namanya untuk milenial, apalagi kalau kita tahu 2045 itu Bonus demografi. demografi ya? Nah, bonus demografi atau bonus atau apa nih atau yang kita mesti pikirkan lah. Nah, itu berarti harus ada yang penghasilannya misalnya 8 sampai 15. Berarti itu di harga Susah berapa punya rumahnya? Rumahnya berarti di atas 160? Ya, di atas 300, di bawah 500 sampai di bawah 600 lah. Karena kalau milenial yang sudah punya di bawah 8, oke. MBR diambil. Ya, 7. Tapi kalau sudah 8 juta atau dia punya 10, mungkin dia nggak mau ambil MBR. Ya, Dan ya. biarpun dia mau, nggak boleh. Ya, Syaratnya kan 8. ya. Berarti ada kehilangan supply ya? Nah, ya, kalau ya. saya lihat di Ngerti, situ, ngerti. Ya. berarti kalau kita bilang tipe C lah ya, rumah tipe C, itu berarti masih bisa ini. Nah, cuman misalnya bunganya kalau yang MBR 5%, ini naik sedikit lah. 7%. 6 atau 7%. Nah, PPN-nya kalau di sana 0% MBR, PPN di sini 5%. mungkin 5% apa 3%. Ya, Nah, itu sekarang dikit. pertanyaan saya itu menarik sekali ini. Kalau ini 250.000 ya, misalnya pemerintah mau kasih 50 triliun atau 60, Ya. kan jadi 500-600. Ya. Lalu yang di atas 160 di bawah 300 ini yang tadi punya penghasilan 8 sampai ke atas lah. Ya. Apalagi kalau dia merit jadi bisa 15 dia kan. Ya. Kalau dua-duanya kan ya. Ya. Nah, ini berapa jumlah yang bisa ditambahkan ke sini? Artinya kan ini kan kayak piramid ya. Ini kan tadi 600.000 bisa nih. Ya, 600.000 kan. Ya. Di double dari 250 jadi 500 lah atau 600. Nah, ini berapa puluh ribu ini? Berapa ratus ribu bisa di atasnya? Kira-kira aja. Taksiran saya mungkin sedikitnya 200 sampai 300 ribu. Hah? Sedikit. Kok bisa sama ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Berarti besar sekali ya di situ ya? Besar. Enggak, maksud dari 600. Oh iya dong, Kan iya. Berarti setengah loh. 600 ini 200 sampai 3. Oh sepertiga ya? Iya. Ini pengalaman kita dari Apersi. Oh. Kita lihat dari Apersi itu hampir 100% pengembangannya awalnya rumah subsidi. Tapi begitu lama juga karena mungkin kan istilahnya pembelinya konsumennya juga naik. Ekonominya? Nah, kita juga sesuaikan rumahnya. Misalnya milenial yang baru kerja ambil MBR. Begitu dia udah 5 tahun aja. Nah, 8 tahun ya. dia udah mau lunasin tuh. Nah, kalau pelaut cukup 3 tahun dia bisa lunasin Ya. rumah MBR-nya. Ya. Nah, sekarang begitu ini kan dia pasti mau rumah yang lebih di atasnya. Nah, ini kita mestinya, nah ini namanya saya belum dapat yang cocok. Sementara kita bilang masyarakat berpenghasilan tanggung, MBT. Jadi ada MBR, ada MBT. Ya. Jadi itulah seharusnya yang diperhatikan pemerintah untuk menambah jumlah supply kepemilikan Ya, rumah ya. ya. Oh, ya. Memang menarik sih kalau 1/3 ya. Ya. Ya, berarti artinya subsidinya itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan Ya, ini kan, betul, ya dong. betul, ya. Tadi kan cuma suku bunga sedikit ya. Ya. Oke. Kemudian ada yang mengatakan sama saya, Daniel ya, bahwa wah kalau disuplai segitu banyak belum tentu ada pasarnya segitu. Contoh dia bilang, di Jawa Tengah nggak bisa disamakan dengan UMR di Jakarta atau di Banten. Karena apa? Kalau di Jawa Tengah itu UMR-nya sangat kecil. Ya, itu Sehingga betul. rumahnya nggak bisa dibangun di situ. Ya. Ya kan? Itu 160 nggak bisa itu katanya gitu ya. Ya. Tapi kalau di Banten bisa kata dia gitu. Nah sekarang dengan adanya
ketetapan pemerintah hanya satu harga 168, sementara daerah-daerah tadi, terutama yang dianggap mendekati pabrik lah lokasinya ya, ada yang di bawah daya beli seperti itu. Bagaimana caranya supaya supply-nya bisa dilakukan di situ Nah, dari subsidinya? menarik juga. Sebetulnya harga itu kan harga patokan, Ya. bukan semuanya rata. Ya, Dan biasanya kalau untuk daerah-daerah yang harga tanahnya murah, ya, pasirnya lebih mudah, nah itu biasanya mereka tambahkan fasilitas, harganya nggak segitu, pasti di bawahnya. misalnya berapa? Tergantung berapa mereka dapat harganya. Terus tergantung juga berapa ketentuannya juga dilihat kan mereka begini. Itu namanya mereka kan sama-sama. Kalau mereka yang satu bisa jual harga segini, Ya, ini pasti ngikut. ya biasanya gitu. Kalau ya. yang nggak bisa ngikut ya sudah Ya. selesai. Kira-kira gitu. Nah terbukti dari pandemi. 3 tahun nggak naik tetap jalan. Karena ya masing-masing yang masih bisa atau mungkin pasti mereka pasti menjual karena mereka menyesuaikan dengan cash flow-nya. Mereka mesti bayar bunga bank, mereka mesti bayar kontraktor, pasti mereka mesti menjual. Ya, ya, ya. Nah, jadi- baik. Kemudian menurut Anda ya, bagaimana sekarang posisi Bank BTN? Karena belakangan ini kan dari mulai tahun 2004 tuh Bank Dunia merubah menjadi housing agency. Waktu itu saya diundang. Aduh, datang lagi ada menteri yang dulu dari Jawa Pos itu ya. Iya. Ah, dia mau masukkan diakuisisi oleh Bank Mandiri. Ya. Terus belakangan berapa kali saya dengar BSI mau mengambil Bank Syariah Indonesia mau mengambil Bank Syariah dari BTN. Tapi ujungnya juga mau Mandirinya juga mau ngambil. Nah ini terus-terusan begitu. Gimana menurut Anda? Sebetulnya kalau kita lihat kan, kita lihat saja kembali ke jas merah sejarah. Kita lihat kan. Kalau kita lihat dulu kan yang BTN itu porsinya mungkin 90%-an. Perumahan pasti sampai namanya kan KPR BTN. Ya. Nah, kalau kita lihat termasuk rumah perumnas pun semua BTN ya. Nah, sekarang pun kalau kita lihat itu BTN biarpun sekarang ada bank, ada yang lebih besar pun ikut bank pemerintah ya. BTN masih tetap mayoritas. Jaminannya. Masih 70%. Dan saya lihat juga kalau pemerintah rasanya sih tetap pertahankan bank BTN sebagai untuk bisnis perumahan, terutama untuk MBR ini. Ya, tapi harapan Anda sebagai pengusaha itu kadang-kadang bisa ditiup oleh kebijakan politik. Yang emang itu betul. Ya, karena begini, Ya. saya pernah ketemu dengan salah satu orang direktur di Bank Indonesia. Ya. Bagaimana, Pak? Oh iya, kalau kami Bang tergantung pemerintah lah. Ya. Kalau pemerintah dan DPR tidak mengatakan apa-apa, bagi kami mungkin kurang efisien bank itu. Jadi kalau digabungkan lebih efisien. Nah, ini cara pandang perbankan sehari ini yang mungkin beda ketika dulu Pak Harto ya. Karena Pak Harto yang mendirikan ini. Nah, DPR juga hampir mirip karena dia berganti silih berganti kan. DPR sekarang belum tentu dipilih lagi nanti. Ya kan, concern mereka juga beda-beda. Nah, pemerintah juga sama. Pak Presiden Jokowi, saya dengar-dengar tidak pernah mengambil KPR. Beda dengan Presiden SBY karena dulu kan tentara. Ya. Mungkin beda juga dengan Pak Prabowo nanti cara pandangnya nih, Ya. frekuensi nih. Nah itu loh. Jadi sebenarnya bagaimana nanti eksistensi bank ini nanti? Karena kalau dilihat dari untung pasti seperti Bank Indonesia bilang, ya ini kurang untung, gitu loh. Dibandingkan dengan Bank Mandiri dan BNI. Kira-kira gitu. Kan tapi kalau kita lihat memang kan sejarah nggak bisa kita udah lihat kan sejarahnya. Misalnya kayak sekarang ya tetap biarpun ada bank lain pun ya ada BNI, ada BRI ya. Sedangkan BNI dan BRI lagi salip-salipan Ya, betul, betul. bersubsidi ya. Karena mereka juga ada kontak saya ya. Jadi kalau menurut saya itu bagus-bagus saja supaya tetap fokusnya Dipertahankan, BTN ya. tapi tetap ada pandangan lain, bank lain. Karena Bank BPD juga nggak kalah gencar juga. Ya, tapi di kalau beberapa tiba-tiba daerah. nanti ada suatu kejadian, Bank BTN tiba-tiba udah nggak ada, gimana? Artinya bukan nggak ada. Tapi fungsinya dimasukkan, disatukan dengan bank besar. Nah, itu kembali ke pemerintah. Mestinya kan kalau kita lihat sandang, pangan, papan. Ya, Papan ini apalagi waktu pandemi ini kan kita belajar. Orang itu sampai work from home. ya. Nah, kalau nggak ada home-nya,
mereka mau work di mana. Kira-kira kan gitu. Iya. Nah, seharusnya kan ini dasar Iya, sebenarnya. iya, iya. Dan undang-undang dasar kita pun Ya, tulis ya, begitu betul, kan. betul, betul. Harusnya perlu dipikirin. Ya, ya. Nah, apalagi kalau memang yang penting setiap pemerintahan itu kalau bisa ada menteri yang khusus ngurusin perumahan. Oh. Itu lebih bagus. Iya. Karena perumahan ini kan buat Indonesia apalagi penduduknya banyak, ini perlu sekali. Nah, seolah-olah dengan adanya penggabungan dua kementerian ini, artinya fungsi ketika Menteri Perumahan itu mandiri jauh lebih efektif dibandingkan ketika dia digabung. Apakah itu pandangan Anda? Yang pasti siapapun pemerintahannya harusnya mendukung program perumahan. Iya. Karena ini menyangkut mereka mesti punya tinggal buat keluarganya, Iya. masa depannya. Iya. Kayak seperti kenapa keluar fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan Iya. buat rumah subsidi. Itu kan kita lihat jelas itu berapa juta orang yang tadinya mereka jadi kontrak terus atau sewa Iya, terus. iya, iya. Mereka sekarang punya rumah dan nilainya Naik terus. naik terus. Nah, kita kan tahu memang tanah bumi ini nggak nambah kecuali tanahnya lautnya diuruk, tapi Iya. ada konsekuensinya. Iya, Itu. iya. Nah, emang ada rumah susun, tapi rumah susun kita tahu biayanya ada biaya minimalnya untuk konstruksinya. Oh. Nah, dibandingin untuk daerah-daerah yang masih luas, nggak Iya. apa-apa lah dibuka. Tapi memang dicadangin nanti buat daerah-daerah tertentu bisa buat perumahan tinggi. Nah, harusnya. Tapi kan di sini pun kita pernah coba rusunami, tapi kebentur lagi masalah di harga konstruksi, nggak masuk. Oh, jadi subsidi yang diberikan pemerintah Ya. dengan batasan harga itu terlalu rendah ya? Ya, dan kedua kelihatannya di kita ini belum semuanya suka dengan rumah subsidi, rumah di atas itu. Iya, iya, iya. Terutama waktu misal mereka pengalaman kena gempa pertama, nah itu banyak yang pindah tuh. Oh, gitu ya? Iya. Nggak nyaman gitu Ya, kan ya? kalau mereka nunjuk di mana, nunjuknya ke langit katanya. Iya, Dia iya, bilang, iya. bukan di tanah nunjuknya. Iya, 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 iya. Emang ini persepsi sih, tapi mungkin kalau lama-lama ya dibikin sistem lah nanti. Ya, jadi kalau di Pasti kota besar. senior kita lebih tahu lah. Nah, saya dengar Anda 30 tahun, Anda 30 tahun. Dan sekarang putranya udah masuk dua-duanya ya? Yang satu masih di bank, masih. Masih di bank. Masih di Oh, bank. tapi yang satu sudah masuk. Sudah dari 5 tahun lalu. Dan tetap dia ikutin papinya untuk membangun rumah sederhana juga, Ya. subsidi juga ya? Malah dia lebih dari saya. Kenapa? Dia bilang, "Papi kalau bangun rumah biarpun sederhana harus yang berkualitas." Oh. Itu jadi brand kita kan. Iya, 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 iya. Lebih dari saya itu, saya lihat ini anak ini. Dalam soal kualitas ya, Ya. dalam soal concern Kualitas pada sama perlakuan kepada konsumen, Konsumen, oh. kepada lingkungan, kepada karyawan, beda dia. Beda dengan kita. Oh, lebih maju dia. Dia lebih maju. Ya kita harus bahagia kalau anak kita lebih maju dari Ya, kita kan. betul. Nah, anak saya juga jadi developer Ya, tapi ya. bukan rumah subsidi kebetulan di Cilegon. Ya, kalau saya gini, biasanya saya bangun di lahan ya. Nah, kalau memang harganya cukup buat subsidi, saya bangun rumah subsidi. Oh, tapi Minimal ya. kreditnya lunas duluan cepat. Ya, ya. Udah kredit lunas, nah lebihnya baru kita bangun yang kita bilang tipe C lah. Di Oh, atas. Anda juga membangun itu ya? Ada. Tapi tidak terlalu banyak. Artinya- Sebetulnya ngikutin, misalnya gini, Ya, ya, coba. kita bangun di Cikarang Ya. ya. 2011, 12, 13, 14, 15 Ya. masih bisa. Tapi begitu 2016 ke 17 Oh. NJP-nya naik Ya, ya, ya. 2 juta. Mana bisa Ya, ya, betul, perumahan? betul. Nah, terpaksa lah kita. Ya, Jadi ya. kita naik itu karena pemerintah naikkan itunya. Ya. Nah, untung lahan kita cukup besar di sana ya. Jadi kita masih bisa ngikutin. Kita jual yang mulai dari belakang terus maju ke depan. Itu jadi bisa. Jadi sebetulnya yang 1, 2, 3 udah kita jalankan. Lebih dari itu malah. Gitu ya. Ya, ketentuan pemerintah itu. Ya, tapi karena ketentuan pemerintah itu kan tidak diikat dengan aturan-aturan di daerah kan. Ya. Jadi tergantung orangnya. Ya. Ya kan? Nah, kalau menurut Anda apakah itu relevan lagi di dalam zaman sekarang? Saya rasa perlu dihitung kembali itu. Kenapa? Karena kan misal di kota, mana mungkin dibangun rumah MBR. Ya. Sampai kapanpun pasti nggak mungkin. Nah, Ya. dia kalau paling juga dia mesti bangun di tempat lain. Ya. Atau dia kerjasama atau kolaborasi gimana. Nah, tapi menurut Anda perlu nggak dilakukan aturan pemerintah supaya kolaborasi antara pengembang-pengembang yang semakin besar Iya.
seolah-olah ikut diwajibkan untuk membangun RS, ya kan, rumah subsidi, sehingga diadakan aturan tanda petik supaya mereka juga bisa join dengan pengembang yang di bawahnya di lokasi yang lain. Gimana menurut Anda? Sudah pernah dicoba, cuman kelihatannya nggak begitu hasil. Dan kalau menurut saya, jalan seperti air mengalir aja. Kayak sekarang kan nggak usah dibikin aturan, jalan tetap jalan kok. Kuota rumah selama rumah kuota subsidi ada pembelinya, jalan terus. Iya, jadi saya bisa simpulkan bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang besar Iya. untuk mengejar waktu. Nah, Ya, itu. sama dengan pendapat saya tadi. Kalau dibikin jadi 1 juta, udah kejar-kejaran. Mereka nggak perlu diminta kewajiban. Iya. Siapa yang suka, enjoy, masuk. Tapi dibina ini. Mereka ini dibina. Iya. Jangan dipersulit kan gitu kira-kira ya. Ya, seperti misalnya kita bilang soal BPATB ya. Ya, BPATB. Itu kan yang kemarin kita keluar aturan undang nomor 35 tahun 2023. Itu Mengatakan, kepala daerah boleh meniadakan harga BPTB. Oh. Mau jadi misalnya di Gorontalo, Nol. di Gorontalo Nah. 5% jadi 0% Wis. untuk anggota APRSI. oh, Karena ada di biar mereka tahu ini buat rumah rakyat. oh, Nah, itu dikasih. di daerah lain enggak. Ya, tergantung itu memang karena menyangkut PAD, mereka mesti hitung Oh, kembali. iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi minimal ya yang nggak bisa separoh, mungkin nggak bisa semua separoh lah misalnya. Jadi nggak 5%, jadi 2,5% Ya, misalnya. jadi artinya begini, dari pusat harus ada promosi Ya, ke setiap daerah untuk menyamakan frekuensi, tidak Ya. perlu persis, tapi ada keberpihakan gitu ya kira-kira ya. buat rumah Ya, MPR, buat ya, masyarakat ya, MPR. ya. Jadi ada promosi ya terhadap ini ya. Ya itu Ya. emang sesuai pidato Pak Presiden kan buat ngejar backlog ya itu. Ya, ya. Seperti Pak senior Ya, kita ya. ini. Juga ada keluar lagi nih. Keluar lagi senior. Nah, Udah dari dulu Oke, nyebutin gitu. sekarang gini. Oke, terima kasih, Pak. Gimana kalau mengenai Perumnas, pandangan Anda? Karena begini, Ah. tahun 76 dia sebagai pelopor. Ya, Ya betul. kan? Dia membuka kawasan-kawasan yang sangat sulit ditembus oleh para developer. Ya. Ya kan? Karena dia dibantu pemerintah kan waktu itu kan. Ya. Nah, sekarang lama-lama setelah puluhan tahun swasta mendominasi, karena memang ya namanya usaha kan, dunia usaha meledak ya. Jadi inisiatif berkembang dari usaha sehingga 6 ribuan anggota REI, 4 ribuan anggota APRSI kan. Ya. Nggak mungkin lah dia ikut di situ ya bersaing tentunya Ya. sebagai pengembang. Ya. Nah, kira-kira apa menurut Anda alternatif yang perlu dilakukan oleh fungsi dari Perumnas sebagai perusahaan dari negara lah gitu, BUMN lah sekarang ini namanya kan. Apa yang kira-kira peranan yang perlu? Terutama mungkin yang Ya. di provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang baru Masih? dimekarkan. Oh. Harusnya dia masuk di situ. Yang belum jadi semua, nah dia masuk buat ngisi-ngisi di sana. Jangan sampai kekurangan tuh di sana. Oh, jadi maksud Anda, saya tangkap, ya dia sebisa-bisanya sebagai pelopor Iya. di daerah-daerah yang remote, yang baru-baru ya, berkembang ya. ya. Berarti penugasan khusus dari pemerintah Iya, itu ya. Emang kan penugasan khusus Perumnas. Harusnya kan. Jadi maksud Anda jangan ikut-ikutan terlalu menjadikan Perumnas sebagai profit center. Sebagaimana yang ya mungkin dalam pikiran Menteri BUMN kan begitu. Menteri BUMN kan melihat gini, kalau dia untung ya dihidupkan. Kalau dia enggak, Dilebur. ada yang di merger, ada yang dimatikan malah. Nah, tapi Perumnas nggak ada, belum ada roadmap-nya gitu. Ini diapain nih gitu. Kira-kira ide yang lain selain dari pelopor ya, kepeloporan di dalam daerah-daerah remote. Iya. Ada nggak kemungkinan Perumnas ini bisa dikembangkan sebagai organisasi untuk mempromosikan rumah susun? Saya rasa itu mungkin yang Ya, bisa seperti masuk. di Singapura kan? Ya. SDB kan? Ya. Nah, dia masuk sebagai tangan dari pemerintah untuk membangun rumah susun. Ya. Ada dua pilihan. Rumah susun sewa, Nah, berarti kan investasi kan jangka panjang nih. ya. Atau rumah susun strata yang bisa dijual. Ya. Itu menarik. Seharusnya Ah. minimal rumah susun sewa itu Dia lebih cocok. dicocok di situ. Cocok sekali. Ya, karena dia akan menyasar mereka-mereka yang di bawah, Ya. yang belum punya rumah ya. Ya. Kontraktor-kontraktor ini ya. Ya. Yang nggak bagian, Ya, ya, nggak ya. bagian beli rumah Ya. dan kerjanya di kota tiap hari. Kalau misalnya dia mesti jalan 1 hari, misalnya
kita dari sini, kita nggak usah jauh. Dari sini kita ke Serpong. Ya, ya, ya. Itu pergi kantor 2 jam. Ya, Pulang kantor 2 jam. ya, ya. Berarti 1 hari 4 jam. Itu kalau kita bilang nggak ada istirahatnya. Belum makannya atau minumnya, ke rest area dulu. Anggapnya 4 jam. Berarti kalau kita hitung, ini 4 jam seperenam hari, seperenam waktu. Berarti kalau kita lihat seperenam, berarti 2 bulan nonstop itu dia nyetir terus dari pagi sampai malam. Iya, Oh iya, dihitung iya, ya, iya. dihitung apa? Dalam Dihitung. setahun. Itu betul. Nah itu mestinya seperti apa Singapore Development Board-nya itu ada. Nah itu bisa dibikin lebih bagus. Jadi Perumnas itu adalah kekuatan negara mengintervensi pasar Iya. untuk memperbesar kapasitas perumahan ya. Iya. Jadi jangan ngikutin swasta gitu ya. Iya. Kira-kira kan gitu ya. Ya, disuruh ambil untung, nah repot nanti dia. Ya, repot sendiri ya. Serba salah jadinya. Ya, ya, ya. Karena dilihat dari rapotnya, wah kurang menarik nih. Nah itu dia. Akhirnya menjadi persoalan dilihat dari Betul, tata negara ya, betul. dari BUMN. Sementara kalau dibuat dia mandiri untuk membantu rakyat, nggak begitu, dia nggak ngelihat untung lagi. Betul. Tugasnya yang diikutin ke daerah remote dia pergi. Ya, Ke rumah susun ya, di antara BSD dan sini ada lahan negara dibangun sama dia, disewakan. Kan kira-kira gitu ya? ya. Wah luar biasa ini ya ide Anda nih. Jadi memang itulah yang saya lihat bahwa antara beberapa tahun negara ini terus bertumbuh, tetapi konsep mengenai perumahan yang perlu atau kebijakan perumahan yang perlu dilakukan pemerintah nggak terlalu pernah jelas sampai hari ini gitu. Ya, itu memang istilahnya ganti kepalanya ya aturannya dirubah. Ya. Mestinya Ada suatu Ya. buku besarnya lah. Sebetulnya ada RPJM sebetulnya sih. RPJM ya? Ya, sebetulnya ada dengan RPJM harusnya kan lebih bagus. Cuman RPJM lebih kepada target. Ya, itu dia. Nah, harusnya kan konsepnya harus ada. Ya. Dalam undang-undang mungkin harus dikuatkan ya. Nah, kemarin ada Omnibus Law. Terutama pengembang-pengembang juga kan diminta pendapatnya waktu itu ya. Ya, mungkin Anda juga ikut. Nah, di sana ada BP3, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Tapi sampai hari ini kan belum ada ya. Ya. Lembaga ini. Apa sebenarnya manfaatnya dilihat dari segi pengembang BP3 ini? Ada 2 sebetulnya, ada BP3 dan Bank Tanah ya. Oh, ada yang 2, belum Bank jalan, Tanah ya, Bank Tanah. Sekarang badannya sudah ada tapi Ya. operasinya belum ada. Cuman kalau saya baca dari data yang dari Bank Tanah itu masih jauh dari Karena land banknya itu belum ada daerah banyak, tapi di daerah yang mungkin konsumennya nggak ada di situ. Nah itu mestinya sebelum ini ya kecepatan pemerintah di sini harusnya. Makanya kita bilang kalau ada yang fokus ngurusin di sini lebih bagus. oh, kementerian yang ada Ya. bilang tadi ya. Lahan-lahan yang dipegang dulu, nah itu buat nanti dibangun rumah susun sewa atau gimana seperti Singapura kan bisa. Jadi mungkin yang nggak bisa beli rumah, tapi kalau kita kan sebetulnya dengan MBR itu sudah pas. Yang milenial dan MBR konsumen MBR ini bisa beli rumah seharga sewa atau kontrak. Itu sebetulnya paling bagus. Dan banyak negara lain juga belajar sama kita sebenarnya. Lihat ini. Ya, Ketua REI pernah ngomong sama saya, Toto Lusida mengatakan bahwa rent to own. Jadi sewa beli. Ya. Apa maksudnya itu? Nah, itu menarik sebetulnya. Ini begini, sebetulnya rent to own itu bagus. Ya, Sebetulnya kita dulu ada namanya BP2BT. ya. Itu yang Tabungan ya? bantuan pembiayaan berbasis tabungan. Itu juga bagus. Cuman kan berapa kali kita betulin. Nah, pernah juga mereka muat di koran. Tapi karena pemerintah PUPR atau bank pemerintah nggak berani ini minta bantuan saya ikut kasih komentar. Saya bilang BP2BT itu kesalahannya waktu itu ada beberapa yang mereka terlalu teoritis. Ya, ya. Nah, misalnya untuk bikin average tabungan setahun. Nah, orang setahun dulu baru bisa ikut. Akhirnya kan dirubah jadi 3 bulan. Ya, 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 ya. Itu kan cukup di situ, kan dilihat dari situ Ya, 3 terus? bulan. Nah, cuman mereka takut lagi nanti bagaimana tunggakannya. Mereka belum tahu mungkin. Kalau MBR rata-rata kalau sebetulnya sih kalau rumahnya bagus, infrastruktur bagus, nggak ada yang nunggak. Rumah mereka pertama.
Iya. Apalagi mereka tahu nanti lingkungan bakal harganya naik, nggak bakal mereka lepas sampai kapanpun begitu. Nah, sejarah saya ini puluhan tahun yang lalu. Iya, iya. Ada yang saya tuh rumah saya cuma sekali, tapi kita paling nggak mau tuh. Ada cap merah dari bank. Itu saya lihat, Pak ini pelaut 3 tahun udah nggak bisa ngontak kita. Nah, begitu dia pulang, kita suratin dia pulang. Dia lihat harganya. Tadinya dia mau jual itu. Begitu lihat harganya, dia lunasin, Pak. Berarti biaya pelaut itu pun dia punya uang, cuman sebetulnya nggak ada yang ngingetin dia karena dia kan berlayar terus. Iya, iya, iya. Kebetulan keluarganya nggak tinggal situ. Nah itu. Jadi tergantung bagaimana kecintaannya terhadap pemilikan rumahnya Ya, ya. ya. Kalau dia nyaman, dia akan cari waktu pokoknya Wah, cara kalau supaya dikasih rumah yang baik, Iya. yang bagus buat keluarganya, Iya, pasti iya, dia iya, jaga iya, mati-matian, iya, Pak. iya. Oh, gitu. Apalagi rumah pertama. Ya, ya, ya. Rumah kita misalnya kedua, ketiga kita jaga, apalagi rumah Ya, pertama. ya, ya, ya. Dan emang syaratnya kan rumah pertama. Iya, iya. Jadi sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengerti betul rumah pertama ini adalah yang paling utama harus dilayani ya. Ya. Dalam jumlahnya mengenai RS tadi Ya. berapa dia kalau di bawah 8 juta ini dia dapat 165. Kalau di bawah di atas 8 juta apalagi kalau pasangan menjadi 12 juta, Ya. ini boleh yang di atas 165 tapi di bawah 300. Kurang lebih gitu ya. Ya. Berarti harus diperbaiki lah Ya. segmen-segmen ini ya. Dan juga yang untuk yang milenial yang sudah kerja 5-8 tahun, kalau perlu kan MBR ini bisa rumahnya dijual ke MBR lainnya. Iya, iya. Nah, dia bisa pindah yang lebih baik. Iya, Nah, iya, di iya, situ. iya, iya, Nah, iya. kita bikin kan skema khusus lagi Iya, misalnya. iya, iya. Seperti MBT misalnya. Ya skema ya. Nah. MBT masyarakat berpenghasilan tanggung. Luar Nah, biasa. nanti namanya tinggal dicari yang Iya, lebih bagus. Iya, iya, iya itu. Tapi orang bisa paham itu kan, ya kan Itu di atas 1 juta 7 rumah juta. sampai lah itu. Sampai ya, sampai ya. sampai. Iya, dengan jumlah 1:3 ya Tambah tadi ya. rumah swadaya segala macam sampai lah. Iyalah. Rumah swadaya itu tetap menjadi rumah baru kan? Ya. Iya dong. Ya. Nah, dan jumlahnya itu berapa Pak kalau misalnya dioptimalkan jumlahnya? Kalau rumah swadaya saya Kalau kurang- tadi kan 500.000 ya. yang KPR BTN Ya. ya. Ini 200 Ya. di atasnya ya. 200. Ya. Berarti kan udah 700 nih. Ya. Di sini Kan ada juga yang keluarganya punya tanah lebih, tanah besar. Nah, itu kan bisa bangun ambil sebagian buat tinggal rumahnya. Itu kan bisa ada. Tinggal nanti kan dari statistik itu dilihat, tiap daerah kan dihitung semuanya. Backlognya di mana kurang, Ya, ya. mana mesti ditambahin lagi. ya. Jadi artinya pemerintah perlu membuat suatu peta perumahan Ya. yang bisa memudahkan pengembang untuk menghindari risiko tidak laku lah. Ya. Ya dong, ya kan? Karena pemerintah yang akan membantu, ini Ya. membantu ya. Dipakai silakan, nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi paling tidak mengurangi risiko pengembang untuk memasuk ke suatu daerah. Ya, sebetulnya pun untuk jadi pengembang dia mesti ngeliat sendiri. Harusnya. Kita kan begitu kita berdiri aja, Iya, Pak. kita pasti tahu ini luasnya berapa, Ya. gimana buang Ya, airnya. tapi kan gimana. gini Pak, dengan hajatan besar, Ya, karena pemerintah ingin mengejar ketertinggalan backlog, ya, ya pemerintah mempromosikan Pak. Mempromosikan ke setiap anggota Ya. melalui organisasi Pak. Ini menurut kami ya udah disebarkan. Karena begini, dulu waktu Pak Harto lengser, 1.200 anggota RE di situ. Apersi belum ada. ya. Nah, Apersi datang ke 98 ya. Lahir pada tahun 98 ya. Saya masih jadi anggota REO waktu itu. Ya, waktu itu saya membuat sebuah apa itu Ya, ya saya tahu, kan saya tahu, tulisannya ya. Pak Ya, Habibie ya. ya. Nah, tapi artinya gini Pak, maksud saya. Kalau dilihat dari sekarang 10.000 jumlahnya ini ya. Ya, Dulu cuma 1.200 bisa bangun 200.000. Lo masa karya 10.000 cuman ya gitulah maksud saya. Jadi ada potensi yang hilang ketika negara turunnya tanggung untuk mengurusinya, gitu maksud saya. Itu poin saya. Padahal ini sangat penting mengejar ketertinggalan, menghindari kerusuhan sosial. Sebenarnya kan itu. Iya. Karena Anda bilang tadi dia memiliki aset. ya. Dia pertahankan bagaimanapun karena Sampai dia lihat titik cocok darahnya sama naik. dia. Ya Iya. itu dia. Nah ini sebenarnya yang menjadi tugas pemerintah kalau ingin membuat sebuah negara sejahtera, apalagi ada mimpi 2045 kan? Ya. Hilirisasi, ada penambahan daya beli masyarakat, karena penambahan dari daya beli pemerintah juga, Iya. dari ekspor dan lain-lain. Jadi menurut saya ini layak diperjuangkan. Ya kan? Artinya pemerintah
harus ikut membantu pengembang untuk mempercepat prosesnya. Ya. Setuju ya? Ya. Nah, saya kira terima kasih atas kedatangannya. Ini harus ditambah lagi nanti nih, Pak Erwin. Masih banyak Karena katanya. bukan dia selalu ikut dalam tim-tim mengolah, Ya. merevisi dan itu sangat penting, Pak, karena Ya. pengetahuannya di situ, ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, karena ketika niat pemerintah ada tapi swastanya tidak mendukung atau kurang lebih ya hanya Ya. kurang aktif, nggak maksimal. Itu aja intinya kan, Pak. Ya, betul. Nah, saya kira itu dulu ya.